Assalamualaikum. Dalam ajaran Islam, urusan rumah tangga bukan hanya tentang membangun hubungan, tetapi juga memahami batas-batas syariat ketika muncul masalah yang berujung pada perceraian. Talak menjadi istilah yang sering muncul dalam konteks ini, yaitu tindakan melepaskan hubungan pernikahan. Namun, talak sendiri memiliki banyak jenis dengan aturan yang berbeda-beda. Dua di antaranya adalah talak bain sugra dan talak bain kubra. Keduanya sama-sama termasuk talak yang tidak bisa dirujuk selama masa iddah, tetapi memiliki konsekuensi yang sangat berbeda. Pertama, mari memahami talak bain sugra. Talak ini memang tidak bisa dirujuk begitu saja selama iddah berlangsung. Namun, mantan suami dan mantan istri masih tetap diperbolehkan menikah kembali, asalkan dilakukan dengan akad baru dan mahar baru. Artinya, hubungan mereka masih bisa disambung tanpa syarat istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Talak ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri atau putusan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sementara itu, talak bain kubra memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat. Talak ini terjadi ketika suami sudah menjatuhkan talak 3, baik bertahap maupun sekaligus. Dalam kondisi ini, suami tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya, kecuali setelah sang istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, lalu berpisah dengan suami barunya itu, dan menuntaskan masa iddahnya. Aturan ini menjadi pengingat bahwa talak tidak boleh dijadikan main-main. Dari sisi penyebabnya, talak bain sugra bisa muncul karena kondisi tertentu dalam proses perceraian, bukan karena jumlah talak. Sedangkan talak bain kubra semata-mata terjadi karena talak sudah mencapai angka 3. Perbedaan inilah yang membuat konsekuensi hukumnya tidak sama. Dari segi akibat hukum, talak bain sugra bersifat memutus sementara. Masih ada peluang untuk kembali membangun rumah tangga melalui akad baru. Namun, talak bain kubra memutus hubungan secara total. Mantan suami benar-benar kehilangan hak untuk kembali, kecuali terpenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan ulama, termasuk adanya pernikahan yang sah dengan muhalil, bukan sekadar pernikahan rekayasa. Dalam praktiknya, jika seseorang ingin kembali menikah setelah talak bain kubra, ada 5 aturan penting yang harus dipenuhi. Sang istri harus menyelesaikan masa iddah dari suami pertama, kemudian menikah dengan laki-laki lain secara sah, menjalani kehidupan pernikahan secara nyata, bercerai secara benar dari muhalil, dan kembali menjalani masa iddah sebelum ia bisa dinikahi lagi oleh suami sebelumnya. Aturan ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga keseriusan dalam mengucapkan talak. Kesimpulannya, perbedaan mendasar antara talak bain sugra dan talak bain kubra ada pada kemungkinan rujuk, penyebab terjadinya, dan syarat untuk menikah kembali. Syariat menetapkan aturan ini agar setiap pasangan lebih berhati-hati, tidak meluapkan emosi, dan tetap menjaga sakralnya hubungan pernikahan. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya.